Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan perkuliahan kita. Ya. Perkuliahan sebelumnya bicara tentang perkenalan, ya, introduction tentang perkuliahan mata kuliah, evaluasi program pendidikan, sekaligus mungkin kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua kali ini bicara tentang tahapan evaluasi, ya, program pendidikan, dan sekaligus juga bicara tentang perbedaan antara evaluasi dan riset, ya, atau evaluasi dengan penelitian. Saudara-saudara, ya, terkait dengan materi kesempatan hari ini, ya, tujuannya adalah agar saudara dapat memahami lebih jauh, lebih dalam tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan. Itu. Kemudian yang kedua adalah agar saudara juga dapat memahami lebih jauh, lebih dalam, ya, terkait dengan memahami perbedaan antara evaluasi di satu sisi dan juga riset di sisi yang lain. Artinya nanti bisa dijelaskan perbedaannya di mana. Seperti itu. Oleh karena itu kami minta saudara dapat untuk mengikuti tampilan video berikut ini. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang kami banggakan, ya. Kita lanjutkan pertemuan mata kuliah evaluasi program pendidikan di sesi yang kedua ini. Ya. Baik, terkait dengan mata kuliah evaluasi ini, ya, evaluasi program, tentu saja kita harus pahami bahwa apa sebenarnya evaluasi program itu dan apa yang mesti yang dievaluasi. Jadi kalau dalam suatu departemen, ya, suatu institusi, suatu lembaga, ada suatu program, bagaimana program itu untuk mengetahui tingkat kecapaiannya, ya, mengukur sejauh mana program itu tercapai, maka perlu dievaluasi. Demikian juga terkait dengan di perguruan tinggi atau di sekolah, maka evaluasi program pendidikan juga menjadi penting. Sekali lagi untuk mengetahui sejauh mana pengukurannya seperti itu. Tujuan dari perguruan ini adalah, ya, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep objek atau masalah evaluasi. Ya. Nah, objek atau masalah evaluasi ini nanti terkait dengan pendidikan, tentu saja bisa saja mengevaluasi suatu objek atau masalah terkait dengan misalnya program pendidikan karakter, ya, pendidikan, atau mungkin program MBS, manajemen based school, manajemen based school, ya, MBS, sekolah manajemen berbasis sekolah, gitu. Kemudian juga terkait dengan program pendidikan inklusif misalnya. Itu bisa juga sebagai suatu objek atau masalah. Atau yang lain misalnya tentang objek atau masalah program penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Ya. Kemudian juga bagaimana program tentang pendidikan dan latihan. Atau mengevaluasi program tentang standar nasional pendidikan yang ada 8 standar. Atau juga barangkali program bagaimana tahfiz Quran. Jadi sebenarnya banyak program-program itu di tingkat satuan pendidikan. Atau bisa juga mensupervisi kepala sekolah, ya, bagaimana itu dievaluasi, atau mungkin yang lain, ya, mengevaluasi peran komite sekolah dan lain-lain masih banyak. Dan itu semua, sekalian, ditetapkan nanti dengan metode atau cara atau dengan model evaluasi, karena kita nanti juga belajar model-model evaluasi, ya, dengan berbagai pendekatan model evaluasi dari program-program itu, dan itu semua nanti dikumpulkan, pengolahan, dan juga termasuk interpretasi data. Dan pada akhirnya membuat laporan, Bapak sekalian. Dan mahasiswa juga mampu bagaimana memahami konsep evaluasi program, negasi atau PS, penelitian atau riset. Nah, ini tujuan dari perkuliahan pada sesi yang kedua ini. Kalau kita lihat, para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, ya, program studi Mesti Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA. Ini kita lihat dari diagram atau gambar seperti ini, ya, diagram umum tahap evaluasi.
Jadi tahapan awalnya adalah kita memang sebagai periset, pengevaluator, menentukan objek atau masalah evaluasi. Ya, objek atau masalah evaluasi tadi yang saya sampaikan tentang ya tadi macam-macam dari program MMS, pendidikan, inklusi, ya, program dari Sandana Pendidikan banyak ya, yang lain-lain program-program itu. Kemudian itu nanti ditentukan ya kan penetapan yang kedua yaitu metodenya, caranya bagaimana. Ya. Dan model pendekatannya, model evaluasi pendekatan apa gitu. Sama halnya model evaluasi ini dengan model pembelajaran misalnya. Ketika kita model-model pembelajaran di sekolah itu di tingkat satu pendidikan, kan tidak semua model pembelajaran dapat diterapkan, tergantung dari materi atau bahan ajar atau bahasan yang mau disampaikan. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian, untuk menyampaikan model evaluasi ini atau model evaluasi tergantung nanti programnya apa. Ya, di satu institusi, di satu lembaga, ya kan, atau di tingkat satu pendidikan yang tadi saya sebutkan di awal, itu nanti tergantung dari maksud dan tujuan, mau endingnya mau seperti apa gitu. Apakah kita ingin proses atau hasil atau proses dan hasil dan sebagainya. Jadi tidak semua model-model evaluasi dapat digunakan. Nanti kita lebih lanjut ya pada sesi berikutnya kita belajar tentang model-model dari evaluasi ini. Nah, langkah berikutnya adalah langsung dengan pengumpulan ya, dan pengolahan analisis dan investasi data. Pengumpulan itu nanti kita lihat juga borang dan pedoman wawancaranya untuk mengambil data. Untuk pencandera data, kita bikin buat pedoman wawancaranya. Setelah didapatkan, maka nanti kita olah, ya diolah oleh pengevaluator, peneliti, kita diolah, kemudian dianalisis, kemudian diintegrasi datanya. Nah dari itu semua, ya kan, baru menyusun pelaporan, ya, pelaporan dari hasil evaluasi ini. Kalau ini kita ambil sebagai sebuah bingkai besar, anggaplah penentuan objek masalah itu di bab 1 gitu ya, sekaligus nanti bab 2, dan juga penetapan model evaluasi ada di bab 3, pengumpulan pengolahan data ada di bab 4 misalnya, dan juga bab 5 sebagai pelaporan. Ada aja seperti itu. Langkah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan ya, kalau kita ingin melihat peta gambar seperti ini, bagan seperti ini, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu sekalian? Kalau kita hendak melakukan riset atau penelitian, sebenarnya dari berbagai jenis penelitian, ini dalam gambar seperti ini sudah ada semua. Ya, mau jenis penelitian apa? Ya, mau ada yang sebab akibat atau tidak? Nah, kita lihat misalnya gini, ya. Kalau dia pakai sebab akibat, ya. Kemudian di sini, ya, anggaplah iya misalnya sebab kausalitasnya ya, maka di sana harus ada perlakuan di sini. Ada perlakuan, ya, di sini ada perlakuan, ya, perlakuan di sini, kemudian ada variabel kontrol. Ya, kalau ada variabel kontrol, maka di sana juga harus ada, kalau dia ada perlakuan, maka namanya di sini eksperimen, ya kan? Kalau tidak, maka apa yang disebut dengan penelitian disebut dengan action research. Sebenarnya PTK, ya, penelitian dengan kelas dan pendidikan sekolah PTS, termasuk kategori di sini sebenarnya. Namun ketika ada variabel kontrol ada iya eksperimen, di sini juga penelitian eksperimen ada yang disebut dengan eksperimen one way, two way, three way, seperti itu. Satu arah, dua arah, bahkan tiga arah, ya, seperti itu. Ya, kemudian, ya kan, kita lanjut kalau seandainya kausalitasnya tidak, maka di sana ada hubungan timbal balik namanya prediksi. Nah, kalau prediksi sini ada juga iya atau tidak, misalnya kalau iya ada korelasi ya, korelasi sederhana, korelasi ganda, gitu kan, jenisnya hubungan penelitiannya di sana, hubungan ya kan variabel bebas dan variabel terikat X1 maupun X2 dan seterusnya itu. Kalau di metodologi diajarkan lebih dalam lagi di sana. Tapi juga korelasi sini juga ada korelasi yang disebut dengan kausal non kausal ya. Kalau disebut kausal itu path analisis, analisis jalur. Kalau yang non kausal disebut dengan biasanya hubungan. Seperti itu ya. Dan ini lebih dalam lagi sebelum dipelajari metodologi ya kan. Nah, ketika dia tidak, maka di sini termasuk deskriptif ya. Deskriptif bisa nanti ada di sisi secara kualitatif ANSI ya.
Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, termasuk yang mata kuliah kita di sini, yaitu evaluasi, ya. Disiplin kualitatif evaluasi gitu. Tapi sebenarnya evaluasi di sini memang marwahnya adalah, ruhnya adalah kualitatif. Tapi ketika dia menjadi kuantitatif, dia dikombinasi dengan data-data, dengan angka-angka yang terkait nanti dipresentasikan dalam bentuk angka-angka, dan di sana nanti intinya sebenarnya menjadi marwah awal dasarnya adalah kualitatif sebenarnya evaluasi itu. Di sini sekalian kalau ingin menggabungkan dengan angka-angka bisa saja jadi mix method, kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, bisa saja evaluasi seperti itu. Dan bidang yang lain misalnya sejarah dan lain-lain juga termasuk di sini. Jadi kalau kita lihat peta konsep, kalau kita ingin melihat mau jenis penelitiannya apa, gitu ya, sekalian, bisa terlihat di sini. Sekalian, ya. Tadi juga bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dapat atau mampu membedakan antara evaluasi program dengan riset atau penelitian. Itu harus dapat membedakan. Ya, nah dalam ini kita coba jelaskan terkait dengan evaluasi program dan negasi riset, ya. Seperti apa misalnya? Ya. Seperti itu. Nah, kalau evaluasi kita lihat, ya, itu dia memecahkan masalah, ya kan? Sementara riset mengembangkan ilmu, seperti itu. Ya, mengembangkan ilmu. Sementara evaluasi program memecahkan masalah. Ya, dari masalah terpecahkan nanti diambil suatu kebijakan atau keputusan lebih lanjut, ya kan. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau evaluasi itu mengambil keputusan. Ya, sementara ya kan riset atau penelitian itu pada akhirnya mengambil kesimpulan. Beda kan? Beda. Kalau keputusan ya dari suatu evaluasi, suatu program dievaluasi, kemudian ya kan bagaimana hasil dari temuan evaluasi itu? Ya kan, temuan-temuan itu hendaknya juga sebenarnya objektif, tidak ada rekayasa, apa adanya. Justru temuan-temuan itulah yang menjadi bahan, ya kan, kebijakan lebih lanjut, ya kan, kebijakan lebih lanjut yang padanya nanti terhadap suatu program itu dilanjutkan atau tidak, to be continue atau di end program itu misalnya. Itu dari evaluasi ya. Tetapi kalau riset dia memberikan kesimpulan, ya kan. Makanya ketika evaluasi biasanya di bab 5 itu ada bab 5 kesimpulan bab 5 kesimpulan implikasi dan rekomendasi gitu kan. Kalau di evaluasi. Tapi kalau di penelitian pada umumnya kesimpulan, implikasi dan saran seperti itu. Itu ya kalau di riset. Nah, kalau di evaluasi kembali lagi pada kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kalau rekomendasi itu pada akhirnya ya kan harus menjadi perhatian, ya kan? Kenapa? Dari hasil temuan itu harus untuk menjadi bahan kebijakan keputusan di end atau seterusnya terhadap program itu misalnya. Nah, kalau kesimpulan di riset, ya riset, kesimpulan, implikasi dan saran, saran itu bisa iya bisa tidak gitu kan. Tapi kalau rekomendasi itu semacam keharusan untuk diperhatikan oleh pengambil kebijakan ya yang memberikan keputusan dalam suatu instansi atau suatu departemen misalnya, atau di tingkat satu pendidikan di sekolah. Kemudian di sana evaluasi program juga mendeskripsikan, menarasikan, menjelaskan ya, seperti apa gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau dari riset dari sekalian menyusun sebuah teori, ya menyusun sebuah teori baru seperti itu ya dari temuan risetnya ya kan. Kemudian juga evaluasi program menghargai apa, ya kan? Apa yang dihargai, apa yang ditemukan dari evaluasi itu per aspeknya, per komponennya, ya kan? Per itemnya di sana. Karena dia agar tidak abai, jadi harus terekam semua di sana. Apa yang sedang dievaluasi dari masing-masing aspek itulah menjadi penting, ya kan? Kemudian juga kalau riset dia menerangkan mengapa, ya kan? Mengapa, ya kan terjadi dari hasil temuan itu seperti apa misalnya gitu. Nah, kemudian juga kalau yang evaluasi program yang kelima itu tidak bebas. Artinya tergantung klien ya. Tidak bebas tapi juga ada batasnya gitu kan. Tetap ada batasnya. Sementara riset adalah ya kan relatif bebas.
Relatif bebas juga, artinya tidak bebas betul, tetap ada batasan waktunya juga, gitu kan. Kemudian, ya kan, evaluasi program waktu terbatas sesuai dengan program yang dicanangkan, misalnya berapa tahun, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, program itu dievaluasi, pasti ada waktu yang terbatas misalnya, ya kan, atau waktu risetnya juga kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau riset, waktu relatif tidak terbatas, ya. Seperti itu, kenapa tidak menyangkut seperti kayak program dievaluasi, karena ada batasan program itu kapan masa berakhirnya, kapan masa berlakunya. Tapi kalau relatif tidak terbatas di riset, yang keenam ini, ya, dia juga bukan berarti tidak ada batasnya juga dalam riset itu, tetap ada. Artinya kelenturannya ada pada riset ketimbang evaluasi program yang memang karena terkait dengan programnya. Bahasa waktu dengan program. Yang ketujuh, evaluasi program, ya kan, ada yang disebut dengan multidisiplin. Jadi semua multidisiplin itu dapat dilakukan evaluasi. Sementara di riset atau di penelitian terfokus pada satu bidang keilmuan. Seperti itu misalnya. Nah, di evaluasi tidak ada generalisasi, ada dia focusing di satu tempat di situ, ya kan, secara tidak bisa digeneralisasikan. Sepanjang dia tidak sama. Kalau sama, ya kan, itu bisa dijelasasikan. Artinya apa? Karena dia fokus di satu tempat, yang maksud tidak sama adalah ketika di tempat lain sama nggak seperti itu. Mempunyai karakteristik yang sama nggak seperti itu, ya. Nah, sementara kalau kuantitatif riset itu memang secara kuantitatif dia harus dapat dijelasasikan. Dari mana jelasasinya? Misalnya dari sampel ke populasi wilayahnya. Makanya di situ ada perlu teknik pengambilan sampel. Ya kan, seperti ada populasi, sampel, bagaimana teknik pengambilan sampel itu. Itu namanya ada generalisasi, sekali lagi memang di metodologi dipelajarinya lebih jauh ya. Nah, kemudian yang ke-9, ada kriteria untuk dievaluasi program, yaitu kredibilitas dan manfaat. Kita harus paham kredibel, kemudian ada ajas manfaat di sana. Jadi memberikan kemanfaatan dari hasil evaluasi itu, di samping juga kredibel, akuntabel, ya kan, di samping juga manageable, kan begitu, ya. Nah, kalau di riset, ya, ada kriteria, ya, kriterianya validitas dan reliabilitas, ya kan, seperti itu, valid dan reliable. Apa itu valid? Apa itu reliable? Kan gitu. Jadi kita harus paham validitas dan reliabilitas, ya. Kalau validitas itu artinya sejauh mana kesahihannya, sejauh mana kebenarannya. Sementara reliabilitas adalah sejauh mana keajegannya, sejauh mana konstannya, seperti itu. Itu namanya reliable, ya. Seperti itu sekalian. Ini terkait dengan evaluasi program dibandingkan dengan riset atau penelitian. Kali saya beri tanda merah nomor 2 ini memang intinya evaluasi program itu pada akhirnya memberikan suatu keputusan atas dasar evaluasi, ya, yang dilakukan oleh evaluator, gitu kan. Program itu to be continue atau di end, dilanjutkan atau stop, itu pada akhirnya. Ya, kalau sekali lagi riset atau penelitian lebih pada memberikan suatu kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang kami banggakan dan hormati, ini gini, ya. Ini ada semacam kerangka model perencanaan sistem pendidikan terpadu, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, sebelum saya tampilkan ada masukan instrumental, ada masukan lingkungan, saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, tolong direnungkan. Ini model namanya model sirip tulang ikan, fishbone. Ya, di negara tetangga kita sudah lama model sistem kerangka terpadu ini yang disebut dengan fishbone, ya. Model sirip tulang ikan, gitu. Kalau kita lihat model seperti ini, kayak model sirip tulang ikan. Saya ingin mengundang Bapak sekalian, coba kalau misalnya di tingkat satuan pendidikan, ya, kalau misalnya ada input, anggap peserta didik, proses KBM atau BBM di sini, kemudian output, ya, lulusan. Saya ingin tanya, ketika peserta didik bagus, proses bagus, lulusan pasti bagus kan? Nah, bagus. Ya, input bagus, proses bagus, lulusan juga bagus, ya kan? Sekarang sebaliknya, ya kan? Ketika inputnya kurang bagus,
proses bagus, ya kan, lulusan bagus nggak? Nah, ini perlu diadakan evaluasi. Saya ulang, inputnya kurang bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus nggak? Nah, ini perlu dilakukan research. Sebaliknya, inputnya bagus, prosesnya bagus, lulusannya bagus nggak? Nah, ini juga perlu dilakukan evaluasi gitu. Ya kan? Saya ulang lagi. Input bagus, prosesnya nggak bagus, lulusan bagus, apa tidak? Nah, sekali lagi ya, inilah perlu dievaluasi ya. Ya, tidak bisa menggunakan logika teori, langsung dilakukan evaluasinya. Ini perlu pembuktian. Tapi kalau logika tadi di awal, input bagus, ya kan, peserta didiknya berkualitas bagus, pilihan seleksinya ketat, kemudian proses bagus, lulusan pasti bagus gitu kan, seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita ulang lagi, inputnya bagus, prosesnya nggak bagus, ada apa di sini? Atau sebaliknya, inputnya nggak bagus, proses bagus, nah ada siapa di sini gitu. Inilah ya semua terkait. Nah oleh karena itu, ini faktor yang mempengaruhi, ya kan? Masukan instrumental. Bagaimana kalau di perguruan tinggi itu dosennya? Kalau tingkat satu dan tinggi, bagaimana kualifikasi gurunya? Ya, sebidang atau tidak ketika dia mengajar? Prodi atau kurikulumnya seperti apa? Karena ini juga mengganggu proses KBM atau PBM. Sejauh mana manajerial dari kepala sekolah? Biaya operasional seperti apa? Ya, lain dengan di negeri dan swasta misalnya kan? Ya, mungkin kalau di swasta juga mengandalkan sejauh mana banyak jumlahnya peserta didik. Kalau di negeri mungkin kan anggaran pemerintah atau Pemda tidak mempengaruhi jalannya pembelajaran gitu. Nah, gedung atau tanah milik sendiri atau tidak? Gitu. Mempengaruhi proses. Atau mungkin saspras juga mempengaruhi dari proses KBM. Sarana pendidikan laboratorium menunjang atau tidak? Buku teks perpustakaan menunjang atau tidak? Pegawai tenaga informasi juga menunjang di situ. Ya, dan di semua ada manajerialnya di sini yaitu kepala sekolah, ya kan, yang mempengaruhi bagaimana jalannya proses pembelajaran ini. Gitu. Kemudian juga yang mempengaruhi adalah masukan lingkungan, ya. Suasana ya, humanis atau tidak di lingkungan setempat tertentu, juga agama, birokrasi, kependudukan, stabilitas politik mempengaruhi juga kondisi dari proses pembelajaran, misalnya. Ipolek Sosbudhankam, bagaimana ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan juga mempengaruhi kondisi kita, ya, kondisi dalam pembelajaran. Sistem administrasi pemerintahan juga mempengaruhi ilmu pengetahuan teknologi, ya, juga mempengaruhi kemajuan sekarang. Nah ini amat dasar luar biasa ketika ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi informasi sekarang juga amat sangat mempengaruhi, ya kan, apalagi sekarang di pembelajaran misalnya dalam jaringan menggunakan online, ya, seperti itu. Ya, seperti sekarang kita menggunakan OLU misalnya, itu juga dalam rangka bagaimana pengaruh regulasi ya, pembelajaran menggunakan dalam jaringan, seperti itu. Ini pengaruh juga globalisasi informasi dan teknologi, gitu kan, seperti itu. Dan ini juga harus kita adaptif, ya. Anggaplah ini sebagai sebuah tantangan, jangan menjadi sebuah hambatan yang menjadi pesimistis, ya, bahkan optimis. Ya, seharusnya optimis. Seperti itu, mempengaruhi. Ya, menggunakan berbagai media pembelajaran, ya, juga termasuk Zoom dan yang lain. Kemudian hukum peraturan perundang-undangan, regulasi kebijakan juga mempengaruhi sekalian proses KBM. Jadi inilah ada faktor masukan instrumental dan masukan lingkungan yang saya sebutkan ini, dan ini mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan, outputnya, ya, atau lulusan, yang tidak terlepas juga dari input sebelumnya. Jadi ini satu kesatuan yang terpadu, ya kan, antara masukan instrumental dan masukan lingkungan. Ini disebut dengan kerangka model penelitian sistem terpadu, yang kata lain disebut dengan model fishbone, ya, atau sirip tulang ikan, sekalian. Ya, yang terakhir, sebagai sebuah contoh saja, ya Bapak Ibu sekalian, ini komponen evaluasi misalnya. Ya. Kita ambil di sekolah salah satu di SMP misalnya SMPN atau X, ya, atau mungkin nanti di tingkat satuan yang lain, ya kan. Kalau ketika kita hendak mengevaluasi, ini SNP, ini standar pendidikan, kita tahu ada SMP itu 8 standar kan, 8 standar kan. Ada standar isi, standar proses, pendidikan, tangga pendidikan, sastra, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian, termasuk standar lulusan.
Ketika kita hendak mengevaluasi suatu contoh misalnya, ya kan, mengevaluasi kurikulum, berarti dia ada dalam standar isi gitu ya. Kemudian ada standar proses, sebenarnya pada standar proses. Dan guru dan teknik ada pada standar pendidikan tenaga pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan. Demikian juga standar saspras, berarti ada standar sarana-prasarana masuk dalam standar saspras. Demikian juga pembiayaan ada dalam standar pembiayaan, pengelolaan juga demikian ada di standar pengelolaan, dan penilaian ada di standar penilaian. Dan standar kelulusan juga ada pada standar kelulusan. Kalau Bapak Ibu mengadakan suatu evaluasi, silakan saja dari 8 standar ini, ya kan. Tapi memang nggak fokus juga, gitu kan. Kalau ingin fokus, ya kan, bisa dalam satu standar. Mungkin karena ini program studi MAP, bisa standar pengelolaan misalnya, ya, atau bisa standar pembiayaan, atau bisa standar prastas, atau standar pendidikan termasuk proses dan isi misalnya, itu bisa. Tapi kalau misalnya penilaian dan kelulusan melihat dari aspek apanya gitu. Tapi lebih kental mungkin, lebih pas 1 sampai dengan 6 bila Bapak Ibu mau melakukan evaluasi terhadap 8 standar. Kalaupun keseluruhannya juga dimungkinkan, silakan, tapi mungkin cukup pertanyaannya banyak sekali ya dari 8 standar ini. Ya kan, tapi dibatasi fokus pada satu standar saja juga boleh. Ketika Bapak Ibu nanti hendak mengangkat evaluasi ini dalam suatu karya ilmiah yang disebut dengan tesis. Intinya adalah tujuannya bagaimana Bapak Ibu sekalian dapat memahami konsep terkait dengan bagaimana tadi di awal menentukan objek atau masalah evaluasi. Ya, saya ulang kembali, kemudian juga menentukan metode atau model evaluasinya, kemudian nanti juga bagaimana dapat pengumpulan data, ya kan, diolah data, kemudian sampai dengan interpretasi data, dan pada akhirnya juga kesimpulan. Itu pada akhirnya harapan manusia mampu bisa memahami konsep-konsep itu dan dapat mengaplikasikannya, termasuk dapat membedakan juga tadi di awal-awal saya katakan, teori review kembali, dapat membedakan antara apa itu evaluasi program dan apa penelitian, seperti itu. Ya, tadi di awal-awal juga kita coba membedakan bahwa ini termasuk jenis penelitian yang mana. Dan tadi terakhir, bagi aplikasi contoh untuk dapat mencoba kemungkinan nanti Bapak Ibu sekalian dalam mengangkat sebuah tesis. Demikian, ya, terima kasih. Sampai lagi ketemu lagi di pekan kesempatan sesi berikutnya. Demikianlah saudara-saudara, ya, perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya yakin saudara dapat memahami dan mengerti apa yang baru diikuti lewat video tayangan tadi. Sekali lagi harapannya adalah saudara tentu saja dengan materi perkuliahan evaluasi program ini, nanti pada akhirnya ketika saudara membuat tesis terkait dengan evaluasi program, langkah-langkah tahapan evaluasi dapat lebih jauh dipahami. Juga di samping mengetahui evaluasi itu sendiri dibandingkan dengan penelitian pada umumnya. Demikian, untuk itu marilah pertemuan ini kita akhiri dan kita tutup sama-sama dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.